Jadi kalau kita lihat mereka market hari ini so far ISG Very good. di atas ya Mak ya, benar-benar Mm, gitu ya. Terus juga kalau kita lihat malam ini juga eh, saham-saham teknologi di US masih naik lagi ya, bisa Masih dibilang. naik. Jadi hari ini kita lihat malam ini so far Nasdaq naik 0,4, Dow naik 0,2, S&P 0,3. Jadi memang kalau kita lihat sebenarnya saham teknologi ini di luar itu terus mengalami improvement ya sebenarnya setiap hari Mak ya. Dan hari ini sebenarnya kita ngelihat sektor tech lumayan ya Mak ya. Ada lagi lumayan lagi nih beberapa gitu. Tapi memang hari ini yang still the show balik lagi satu dari komoditi ya Mak ya. Kedua kita ngeliat Nikel. properti ya Mak ya. Properti juga. Properti tadi pagi ya kan dihempas dulu ke bumi gitu ya. Tiba-tiba habis itu diangkat Kenceng. ya Mak ya. Kita bilang ya Mak ya, sektor properti ini kalau untuk di trading ini harus sabar ya Sabar. untuk di Iya. ya. Terus satu nih, Karena satu yang paling penting. Sektor properti kalau di trading itu jangan buy on breakout. Kalau bisa tuh tunggu dia koreksi. Karena dia sekenceng-kencengnya dia tetap bakal balik ke area lawangnya. Itu yang paling penting. Kalian pahami karakter saham itu paling penting gitu. ya setuju. Sama ya Mike kayak kayaknya minggu lalu ya Mike ya kan sempat kan properti pada breakout ya Mike ya waktu itu ya tiba-tiba balik lagi Balik kayak gitu kan. lagi. Ya. Kan di breakdown ke bawah gitu ya contohnya kayak tadi Pak Sumarekon ya di breaking ke Ya. bawah tarik ke atas kayak gitu. Nah jadi Lalu, lalu Lalu ketika nariknya mau breakout, di bawah turun sedikit lagi. Jadi intinya gini sih, untuk saham properti itu kalau boleh dikatakan tuh enggak ngasih kesempatan untuk trader masuk gitu. Itu nggak cocok untuk scalper, jauh. Dan dia tuh lebih kayak you buy and hold aja lah untuk sambil tahan sabar-sabarin swingnya gitu. I still don't know ya kenapa, tapi dari dulu memang selalu seperti itu. Mungkin Bro Billy di fund selalu gitu ya. Tapi I think kalau di fund properti itu harus selalu ada ya. Paling enggak ya. biasa kalau di fund ya Mac ya properti itu kan biasa di pairing sama construction ya biasanya ya Ya. properti. Cuma memang construction properti ini kan punya bisa dibilang problem yang berbeda-beda ya Mac ya gitu ya. Nah kalau properti misalnya properti itu mungkin bisa lebih dipegang lah Mac ya dalam artian ketika kondisi lagi memang improve banget makroekonomi ini kita pasti look on properti terutama ini Mike kalau suku bunga kita yakin tuh Nggak naik memang ya. akan stay low kayak gitu kayak sekarang nih misalnya meskipun BI itu kemungkinan besar mungkin kalau saya baca Naik. beberapa gitu kan bakal ada naik tapi anyway kalau kita compare BI rate yang sekarang dengan era BI rate yang Lepas. dulu itu Jauh. masih low gitu kan ditambah government ada support dari segi tax ya Mike ya terus juga komoditi itu naik ya apa jadi ya sebenarnya bagus ya secara maksudnya secara fundamental tuh udah improve jadi bener yang Mike bilang sih sebenarnya kalau mau trading properti ya mungkin ya sebaiknya kalau kita yakin nih cycle-nya ada di properti gitu kan barulah kita masuk gitu kalau cycle-nya memang lagi nggak di properti ya bakalan banyak banget sih memang breakout dan apa fake breakout gitu kan shake out dan semacam makanya tadi kan kita pagi juga di grup ada bilang ya makanya jangan sampai temen-temen jadinya dendam gitu atau emosi wah kok gue kayak dikerjain ya if you look at the history of properties kayak mostly memang begitu gitu jadi nggak bisa iri gitu Betul. ya Willing to pay kayak mungkin in my opinion tuh kayak gini. If you are an investor, maybe in right now you afraid to buy commodity gitu. Acuan emas Antam mungkin udah di atas 1 juta ya 1 gram kalau nggak salah. Kemudian CPO-nya naik gila-gilaan. Call juga masih gila. Harga minyak juga masih di atas 100 US dollar, 120 kalau nggak salah. Nah, as an investor, kalau seandainya properti naik cuma 10 atau 20%, so this is a cheap price dibanding dengan komoditas kan. Nah, that's why that sector you must overlook at gitu. Tapi ya memang bagaimanapun selalu kuda hitam alias yang jalannya paling belakangan. Boleh dikatakan yang paling safe biasanya orang paling nggak suka, apalagi di momen era booming seperti ini. Tapi ingat, biasanya memang turunan dari banking atau komoditas adalah properti. Jadi dapat 2 keuntungan kalau menurut saya, Bro. Pertama, banking rally lumayan. Loan yang bakal didistribut salah satunya bakal ke KPR kan, atau ke kredit pemilikan rumah. Kemudian keuntungan-keuntungan yang didapat dari pengusaha-pengusaha komoditas di Indonesia, contohnya pengusaha sawit, pengusaha batubara, juga most likely bakal ada lari ke properti. Cuman sahamnya memang ngeselin.
Ya udah gitu doang. Iya, 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 iya. Oke. Nah, sama juga mungkin kalau kita kan, Mac ya, biasa kan habis properti, orang akan semakin, iya, Mac ya, turun lagi gitu kan. Contoh misalnya, Hmm, komoditi, atau yang suka bilang adalah ketika komoditi itu naik, eventually kayak penjualan kayak HP gitu ya, Mac ya, dan elektronik hmm, juga akan meningkat gitu kan. naik. Nah, berapa hari ini kan kita saham retailer, kemarin yang handphone yang Ya, naik gitu kan, lumayan yang hari ini yang kan nih bisa dibilang kan yang hmm, apa tokonya ada di mall gitu kan grup MAPI gitu iya, kan yang jadi Mapi. memang kalau kita udah ekonomi ini bakal improve ya biasa sektor-sektor yang cyclical itu memang akan dicari ya sama orang-orang karena at this point ya Mike ya kita kan setuju ya bahwa komoditi sebenarnya nggak perlu naik lagi ya Mike ya dari harga sekarang ya Nggak di perlu. sini aja Udah selama cukup. Hmm, bulan wah itu sih udah bener-bener heaven banget sih buat apa commodity company. Jadi teman-teman nggak perlu sampai nunggu oh call harus 500 lagi gitu kan. Terus apa hmm. CPO harus 8.000 dan segala macem kayak gitu ya. Karena yang penting bisa distabil di harga sekarang aja. Itu sih udah hebat banget apa teman-teman gitu. Nah, mungkin hari ini apa menurut Mike Mike hari ini ngelihat banyak flow di mana Mike? Biasanya flow yang masuk ada di mana hari ini Oke, gitu. I overlook ke saham-saham to be honest itu yang agak sedikit beresiko yaitu saham-saham teknologi. Nah, Oke. saya agak sedikit heran karena watchlist saya itu jadi pertama kebanyakan saham cyclical satu, yang kedua jadi ke Hmm. saham teknologi. Memang saham teknologi itu rata-rata masih bottoming, contohnya BBYB, kemudian ada Agro, ada Buka, ada MTEK, ada CMA. Itu most likely semuanya masih bottoming. Lalu kemudian ada sahamnya sih bukan teknologi, tapi mestinya bisa masuk sih entar ke depan kalau karena yang what I heard that maybe sahamnya bakal mengadopsi kayak sejenis apps untuk kesehatan kayak mungkin kayak Alodox gitu. Nah, first saya melihat ada potensi kemungkinan ya di sisa Maret dan April awal yang akan mendapatkan flow adalah saham teknologi. Berkaca kepada Hmm. maybe kurva yang tightening satu, yang kedua tensi dari kenaikan suku bunga sudah mereda. Ketiga, yang we hopefully that war itu soon or later bakal mereda juga. Yang keempat, saham-saham teknologi di US itu juga udah rebound. Mulai dari Tesla, Nvidia, lalu Netflix. Nah, so kalau dibandingkan dengan saham teknologi yang ada di Indonesia, itu masih nggak kemana-mana. Bener-bener really nggak kemana-mana. Dan saya melihat adanya akumulasi di saham BBB, contoh Agro, Buka jelas banget. Lalu kemudian masih ada Hmm. SCMA, lalu ya ada tambahan seperti SAME gitu. Jadi memang pilihan sektornya saat ini memang sedikit lebih beresiko. Teknologi saham yang beresiko, to be honest, kalian mesti prepare terhadap volatilitasnya. Dan satu lagi, nikel barusan naik lagi 12% kalau nggak salah. Jadi besok Inco, Antam, dan Tins juga pasti bakal wow lagi gitu. Tapi enggak dengan komoditas yang lain. Benar-benar nikel doang. Maybe masih masalah short squeeze yang dilakukan oleh Tsingshan. Sementara komoditas yang lain masih normalize gitu. Ya, ya, ya. Oke. Kalau kita lihat ya Mike ya, terutama Buka ya, sejak kayaknya apa Sejak Mike postingnya apa sejak Putin Putin murah bilang murah itu naik terus. beneran. Oke. Nah Mike, ini kita ngomong sekarang mungkin secara apa mungkin building portfolio ya, building portfolio. Nah kayak tadi kan kita kan setiap hari di market kita kan ngeliat pasti oh sektor ini main, ini juga main tapi mungkin pace-nya nggak sekencang yang itu gitu kan. Mm-mm. Ada juga sektor yang mungkin nggak terlalu perform. Mike itu tipe yang ini nggak sih kalau building a portfolio? Oke, sektor yang lagi main ya portfolio gue di situ 100%. Atau ada yang ya 10-20% nggak apa-apa lah apa gue taruh di sektor yang mungkin out of favor tapi gue lihat ini sebenarnya udah murah nih gitu. Cuma ya Mm-mm. tinggal universal aja lah gitu. Atau udahlah yang tren lagi di mana ya di situ gitu karena mungkin ada juga tipe trader yang bilang kayak gini kan ya mereka kalau dulu gue pernah ngobrol ya kalau lagi apa musim apel ya lu jangan makan duren udah Mm-mm. mahal itu kan belum tentu enak lagi gitu kan ya Mm-mm. misalnya ada yang ngomong gitu kan kalau Mike sendiri kalau build portfolio kayak gimana Mike? Oke, jadi
If I have a mind just like fund, maybe I will not survive kalau menurutku. Kenapa? Karena sebagai seorang fund manager dengan dana yang besar, jelas time frame yang kita miliki dengan fund manager itu berbeda, satu. Yang kedua, fund manager itu pasti dalam ngumpulin saham, contohnya kalau lagi turun justru dia demen ngumpulin. Nah, tapi kalau saya nggak suka. Contohnya kayak saham komoditas masih saya avoid semua, kecuali nikel. Itu di grup Trimega ada, sekitar 2 minggu atau 1 minggu lalu saya bilang, ini semua nikel udah bottoming. Mulai dari Inco, Antam, Tins, Harum, itu udah bottoming saya bilang. Yang lain belum, kayak coal, kemudian kayak CPO, lalu kayak oil itu sama sekali belum. Makanya saya belum lihat. Nah, reasonnya kenapa? Karena gini, terkadang keberhasilan seorang trader atau seorang investor itu bukan cuma masalah saham, tapi position sizing. Contohnya, saham yang kenceng kalian belinya cuma 1 lot. Tapi saham yang mandek kalian belinya 90% porsi kalian. Nah, itu to be honest, itu diperlukan kecepatan atau kecakapan kalian dalam melihat yang namanya rotasi. Nah, rotasi itu bisa ditebak nggak? Jawabannya di forecasting bisa. Sama seperti technical analysis, bisa di forecasting, tapi akan jauh lebih baik jika kita merespon ketika harganya sudah memberikan konfirmasi. Karena begini, terkadang trader itu jadi overtrade karena kebiasaan trading. Padahal konfirmasinya belum ada, tapi udah ngira-ngira feelingnya udah ada entry duluan. Takut ketinggalan, karena merasa kayak, aku udah lihat ini bakal naik. Kalau besok naik, aku nggak beli, artinya aku bego gitu, atau aku sayang banget. Itu saya yakin banget dari 2.200 orang yang nonton ini pasti itu pernah merasa kayak begini, sampai sekarang pasti merasa begini. Aku udah ngelihat buka, ini buka kayaknya bagus, besok terbang nih buka, langsung ngerasa tuh kan harusnya aku beli kan, tuh kan harusnya aku beli. Nah gitu. Nah ingat ya, saya bisa ngelihat 10 saham yang potensi besok naik, even pun naik, tapi kalau belum masuk ke areal konfirmasi saya diemin, saya tahan. Saya punya willing to buy atau my willing to FOMO, itu saya tahan karena ketika saya pencet itu berhubungan dengan uang, udah bukan lagi soal pride kayak saya nebak ini besok naik, saya nggak punya, saya bego, itu bukan lagi seperti itu, karena we talk about money. Jadi when you building a portfolio, it's not about kayak lu beli ini besok jual ini, besok nebak ini besok ini, oh itu very different. Jadi untuk a building portfolio, you must first diversifikasi. Yang kedua, yang paling penting dari diversifikasi adalah position sizing. Jangan sampai kamu saat ini masih kejebak di consumer yang bukan sikikal. Contoh UNVR, lalu kayak HMSP, GGRM, itu pasti porto kalian nggak kemana-mana. Tapi kalau kalian bisa pindahin dulu ke consumer yang sikikal, ya portofolio kan pasti akan jalan. Jadi position sizing is very important. Caranya selain dari fundamental bisa pakai technical. Nggak harus cuma technical, nggak harus cuma fundamental. Bisa aja loh, tanpa reason yang pasti suatu saham dapat rotasi terus, bisa aja. Itu yang terjadi seperti di beberapa tahun lalu atau 1 tahun lalu, rotasi itu boleh dibilang nggak ada, semuanya ke tank, nggak ada yang namanya rotasi. Nah, jadi memang position sizing itu menjadi kunci bagi kalian untuk gimana bisa perform di portfolio. Jadi kalau contohnya saya punya suatu saham yang udah naik kencang sampai 1.500. Saya jual 50 atau 70%, 80%, saya tinggalkan. 70 dan 80% ini saya pindahkan ke sektor yang lagi main. 20% tetap harus ada. Enggak boleh kamu jual habis. Alasannya diversifikasi. Kalau tiba-tiba naik kencang gimana? Kamu pasti, kalau tiba-tiba naik kencang, terkadang kamu langsung kayak FOMO pengen beli kan? Gitu. Aku nggak ada, kok buka tiba-tiba naik 9%. Tapi kalau kamu punya, kamu bakal melihat lebih tenang, lebih clear. Kira-kira, oh aku masih punya, meskipun porsinya kecil. Lebih baik aku nambah di mana? Itu kalian bakal jauh lebih, FOMO-nya bisa ketahan. Kalau kalian mau punya, meskipun size-nya kecil, gitu. Ya, setuju sama yang Mike bilang ya. Bahwa even kayak begitu pun disisain ya Mike ya. Karena bener banget sih Mike. Sebenarnya, karena gue dulu juga pernah baca beberapa buku gitu kan, dan pernah ngelihat sendiri gitu lah ya. Kadang-kadang, nah yang Mike bilang itu benar, position sizing. Dan kalau kita lanjutin lagi ya, dari position sizing itu selanjutnya ada pada saat exit Mike, gitu kan ya Mike ya. Kadang-kadang pertama belajar position sizing, habis itu belajar gini, besok orang belinya udah bener ya Mike ya, position sizingnya salah gitu kan, atau belinya udah benar, position sizingnya udah benar, keluarnya yang salah. Ini teman-teman, exit itu sangat menentukan ya sebenarnya. Dan sebenarnya sebagai seorang trader ya, ataupun juga fund manager lah gitu ya, itu bisa dibilang nggak ada lah ya Mike ya, yang bisa jual itu tuh benar-benar di
gitu kan. Karena kalau kamu benar-benar jual di atas, ini sorry to say, mungkin even the market maker itself, harga jualnya nggak di puncak gitu kan. Mereka kan selalu averaging gitu kan. Ya mungkin dari perjalanan 1.000 ke 5.000 misalnya. Pas barang mereka bersih, mereka bukan jual di 5.000 ya mereka, tapi mungkin jual average 3.000, 3.500 gitu kan. Yang penting dia bersih, keluar gitu. Karena buat pemain kalau udah besar ya Mike ya, udah bukan dihitung cuannya berapa lagi Mike. Bagaimana caranya cuan sampai titiknya tuh optimal, gue bisa bersih gitu loh. Bukan cuma sekedar paper gain aja gitu kan. Nah, Mike sendiri biasa kalau exit saham itu eh, dibagi berapa tahap Mike biasanya gitu kan. Ada beberapa teori ngajarin ya, setiap dia breakout lu kurangin dikit breakout, tapi kalau udah breakout kelima itu kan breakout kelima dari konsolidasi berapa itu biasa udah nggak lama lagi selesai gitu. Yes. Nah, ada sedikit kesalahan yang menurut saya sering terjadi di trader-trader yang ada saat ini dan trader-trader yang ada saat ini adalah konsep mereka adalah beli di bawah, jual di atas. Jadi beli di bawah 1.000, jual di 1.100. Beli di bawah 1.000, jual di 1.200. Nanti, contoh, kalian beli di 1.000, kalian lihat ada nih contoh, maybe cup and handle. Targetnya 20% dari 1.000 ke 1.200. Di 1.200 kena tuh 1.190, kalian jual habis. Tahu-tahu dari 1.190 naik ke 1.300. Kalian FOMO, kalian beli lagi 1.300. Lalu dibawa turun ke 1.000, ujung-ujung gainnya hilang gitu. Cuan 20%, minus 25% bahkan. Karena kalian beli dan jual itu hanya di satu titik. Nah, even dengan kemampuan saya yang seandainya saya bisa melihat begitu clear harga pun, saya nggak pernah beli dan jual hanya di satu titik. Alasannya kenapa? Karena kita harus merespon apa pergerakan market. Contohnya, target dari suatu saham ke 1.200. Bukan nggak mungkin kan dia bisa ke 1.500, even ke 2.000. Nah, itu kita mesti lihat respon di 1.200 gimana. Bukan berarti udah capai target langsung jual, udah. Enggak. Nah, maka dari itu, this is a very important for you to using trailing stop lah. Jadi trailing stop itu nggak harus pakai OLT. Trailing stop itu bisa kayak kalian jual saham itu bertahap. Contohnya, ketika naik kenceng, jual dulu. Ketika mulai koreksi, entry lagi di bawah. Dan itulah yang sering dilakukan oleh market maker. Contohnya, masa sih mereka beli di 1.000, jual langsung di 5.000? Akumulasi ini 1.000, di 5.000 jual habis, nggak mungkin bisa dong. Jadi 1.000 menaik, mereka bakal mulai jualan 10%, 20%. Itu yang mesti kalian lakukan. Kemudian, kenapa retail malas? Ini jawabannya satu, bro. Mereka malas ngitungnya, bro. Beli 100 juta. Naik 10%, jual dulu 20%. 20% itu berapa sih rupiahnya? Ntar naik lagi 30%, jual lagi. Itu gimana sih hitungnya? Mereka malas ngitung. Sukanya tuh ngelihat di OLT hijau-hijau doang. Udah itu doang. Nah itu saya berani garansi. Kalian coba deh ubah. Seandainya naik kenceng, kalian coba jualan, entry, turun, kemudian coba entry lagi. Dicatat, bukan cuma lihat OLT. Kalian bakal ngerasa bahwa, oh ternyata selama ini seperti ini loh trading saya. Nah, ini ada satu contoh nih case bro. Tadi pagi, Inco open gap up kan, karena kita bicara di live kemarin, nikelnya naik 18%, gap up 5%. Saya jualan bro, 5%. Klub jualan setengah porsi. Saya mau entry tuh di gap ke bawah. Saya cuma punya Inco dari semua saham nikel. Jadi Antam, Tin saya nggak punya. Saya cuma punyanya Inco. Semuanya gap up bro. Nah, in my opinion, biasanya bakal turun dulu kan, nutup gap gitu. Nah, kejadian turun dulu. Antam nutup gap, Tins nutup gap. Inco celakanya nggak nutup gap bro. Gua antri di gap, habis itu nggak kena. Jadi ujung-ujung dia malahan higher high. Jadi ya udah. Tapi saya masih punya 50% porsi. Kalau saya jual habis, saya pasti nyeselnya bukan main. Kayak FOMO pengen beli ke atas gitu. Tapi boleh dikatakan, decision saya untuk taking profit itu sesuai SOP. Tapi at the end of the day, yang lebih untung adalah yang nge-hold. Gitu. Jadi boleh dikatakan technical analysis itu sebenarnya bukan dalam trading itu kita nggak menebak-nebak harga, tapi harus punya SOP untuk gimana kalau seandainya udah profit harus ngapain, kalau seandainya ruginya udah terlalu dalam harus ngapain. Itu yang mesti kalian rutin lakuin dibanding dengan menerka-nerka. Yang paling sering tuh kejadian tuh menerka-nerka. Contoh, ini bisa kemana ya, ini bisa kemana ya, ini bisa kemana ya, ini targetnya berapa ya. Contoh, target Inco ke 7.000. Oke, set jual di 7.000. Habis itu dia naik paling tinggi 6.990. Habis itu turun lagi sampai 3.000. Celakalah kalau seandainya kamu nggak mau jualan. Nah, maka dari itu sebenarnya kalau target 7.000 dari posisi kanan 5.000 di 6.000 kalian udah boleh jual setengah. Itu yang namanya SOP. Bukan berarti kayak
hold terus sampai target gitu, I don't think so bisa seperti itu, karena kita di market tujuannya mengantisipasi, bukan untuk menerka-nerka. Even pun kamu jagoan TA atau dukun TA sekalipun. Ya, bener ya Mike ya. Jadi jangan sampai masuk itu kayak trader, ya kan? Pas sudah nyangkut terjadilah investor dadakan. Investor. Ya, Mike ya. Yeah. Jadi makanya kalau kayak Mark Minervini ini juga bilang ya Mike ya, don't let your profitable trade itu turn into loss gitu kan. Dia selalu ngomong itu berkali-kali. Makanya kalau kita pelajarin juga ada beberapa trik gitu ya Mike ya. Kalau sampai saham udah naik tinggi gitu kan dan kalian ragu gitu, ini tuh masih bisa naik lagi nggak ya? Tapi kalau gue jual nanti takutnya terbang lagi kan. Nah itu ada beberapa trader yang wise yang saya kenal gitu ya. Itu dia akan sisain sedikit, yang mana posisi sedikit ini, kalaupun turun, dia bilang sama saya, turun sekitar 30-40% misalnya. Jadi dari sisa sedikit ini, turun 30-40%, itu tuh nggak akan ngambil profit gue yang kemarin dari ini saham katanya gitu. Karena if this is a really strong stock, bener-bener saham yang masuk kategori strong ya, udah bukan stok lagi ya, ini tuh nggak bakal dia turun sampai 30-40%, yang ada dia akan naik lagi gitu. Jadi memang benar saham yang benar-benar pemenang gitu ya mungkin memang harus kita sisain sedikit ya Mike gitu. Dan kalau dari tadi saya mungkin lihat ada di kolom pertanyaan gitu kan atau di kolom komentar, ada yang bilang bisa nggak sih kita latihan dengan satu lot dulu. Nah, itu menurut kita juga sebenarnya bagus ya Mike ya. Melatih satu lot bisa melatih kedisiplinan. Nah, enggak satu lot nggak bagus. Minimal dua bro. Ya. Minimal dua, karena nggak bisa jual setengah kalau satu lot bro. Oh iya benar. Minimal dua lot gitu ya. Nah tapi ada satu teman-teman yang harus teman-teman juga perhatiin. Ketika transaksi dengan hanya 2 lot gitu kan, atau mungkin berapa lot, anggaplah 2 lot minimal gitu ya. Yang mungkin kurang didapetin tuh faktor psikologinya Mike. Ya nggak Mike? Ya kan? Itu yang nggak dapat. Disiplinnya pasti dapat, ya kan? Breakout jual, cut loss 7% dilakuin kayak gitu kan, gampang tuh. Nah karena apa, duitnya kecil, pas dilihat gue rugi cuma berapa, 1 juta ya kan, 100.000 atau berapa, gampang tuh kayak gitunya kan. Jadi dapat mungkin trade plan-nya, tapi nanti begitu selesai nih kamu latihan dengan 2 lot ini, tiba-tiba masuk ke real game ya Mike ya, udah bukan trial lagi nih, masuk ke real game, main dengan modal kamu yang asli mungkin ratusan juta, mungkin puluhan juta atau miliar, terus nah baru berasa kok biaya disiplin gue kali ini gede banget ya. Kemarin itu misalnya pas main 100 juta gitu kan, kalah cuma ya 500.000 gitu kan, berapa gitu. Sekarang mungkin main 10M gitu kan, atau 1M, sekali kalah hilang 2 motor ya kan, makanya 3 motor gitu kan, perlu disiplin nggak ya? Nah ya kan, biasa selalu di situ masalah gitu. Jadi kalau tadi teman-teman nanya satu lot atau main 2 lot gitu gimana sih? Ya secara disiplin pasti teman-teman dapat gitu ya. Tapi secara psikologi, nah itu yang beda, karena ya kayak Mike juga sering bilang ya Mike ya, psikologi itu penting banget ya Mike ya. Balik lagi, karena trade plan kita kalau tanpa good money management and good psychology sebenarnya sama aja ya Mike ya, bisa dibilang gitu. Nah ada gimana? Ada sedikit yang perlu digarisbawahi yang menurut saya bagi teman-teman yang mungkin teman-teman itu belum pernah lakuin, karena saya jarang banget ngelihat teman-teman ngelakuin itu. Kebanyakan nih banyak nih yang udah jago-jago nih TA-nya gitu. Wah, pakai MACD dia jago, bahkan MACD dia bisa copy, keren gitu. Kemudian RR entry, ada jual dia beli juga oke. Tapi mereka mereka enggak coba melihat posisi mereka dengan equity gitu. Jadi yang mereka fokuskan tuh beli saham ini dan jual saham ini, beli di sekian dan jual di sekian. Tapi mereka enggak fokus ke bagaimana growing your portfolio dan menjaga drawdown lu. Jadi drawdown itu contohnya, saya punya 1 miliar, maksimal saya rugi 100 juta. Maka drawdown saya adalah sebesar 10%. Kemudian ketika saya profit sebesar 100 juta, maka apapun yang terjadi di market, baik itu saham kuat atau saham jelek, maka saya harus menjual semua posisi saya ketika 100 juta ini berkurang sisa 50 juta. Itu contoh. Jadi bagaimanapun equity tetap bertumbuh. Jadi instead dari kalian berfokus pada besok beli saham apa, harus skip saham apa, saham kalian yang nyangkut bakal jadi apa, kalian mestinya lebih aware sama portofolio kalian. Karena
Market tuh nggak peduli kamu beli saham apa. Kamu nunjukin sama saya, beli saham, punya saham beggar 200%, 300%, tapi cuma satu lot buat apa juga? Satu. Buat Yang kedua, buat pamer di medsos itu dia. Ya. kamu yang kedua contoh ya, kamu cuan 10 juta, tapi modal kamu 1 miliar, ya itu artinya cuma 1%. Tapi kamu cuan 10 juta dengan modal 100 juta, itu artinya itu kamu cuannya 10%. Nah, hal-hal seperti ini yang kalian mesti lebih aware. Nah, that's why itu kalau sistem sistem track back seperti itu, kalau dulu tuh ada yang namanya Monte Carlo system. Jadi Monte Carlo itu boleh dikatakan dia udah menciptain suatu sistem di mana kita bisa buat growing our portfolio. Mark Minervini sampai saat ini terkenal sebenarnya bukan karena seminar-seminar technical analisisnya, sebenarnya bukan. Tapi dia ngejual sistem untuk kita nge-track back, kita punya portofolio, kita beli saham apa. Dan Mark Minervini itu ngejual sistem itu, dan itu bener-bener laku banget. Ada yang bilang kayak, kalau seandainya trader jago nggak mungkin jual seminar. No, Mark Minervini jual seminar. Mark Minervini juga ngejual sistem yang dia lakuin untuk track back hasil analisa yang dia udah buat sendiri. Jadi kita tahu kesalahan kita di mana. Kemudian kapan kita harus berhenti trade. Nah itu kan paling sering banget nih. Contoh, saya punya uang 1 miliar. Profit saya udah sebesar 1 miliar 100 juta. Habis itu senang dong dapat 10%. Trading lagi tahu-tahu sisa 980 juta gitu. Malahan jadi minus. Nah, kalian harus buat sistem di mana ketika udah 1 miliar 100 juta, trading kalian ketika menyentuh 1 miliar 50 juta, contoh, itu langsung stop, freeze. Langsung dikasih top loss, nggak boleh trading lagi. Susun ulang semua plan. Nggak peduli sama apa, jual semua. Karena yang paling penting adalah equity, bukan sahamnya. Dan to be honest, itu yang lagi kita ruin di Trimegah. Bareng Bro Billy. Dan hopefully nanti ini ke depannya bisa dipakai sama kalian. Banyak banget lah yang bakal kita lakuin, cuman memang lagi agak tunda. Iya. Nah, Mike, dari tadi kita lihat juga teman-teman ngomong soal apa cuan berapa persen atau berapa persen gitu kan. Maksudnya berapa sih cuan yang bisa dibilang tuh achievable tapi juga enough gitu loh to build a wealth gitu kan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat yang investor-investor legendaris ya, Mike ya, sebenarnya 20% per tahun aja itu udah 20% udah hebat. Udah very good if you do it consistent. Nah, permasalahannya adalah yang orang kurang bisa dapat biasa konsistensi kan, Mike ya. Tahun pertama untung 30%, tahun kedua untung 10%, tahun ketiga minus 20% dan segala macamnya. Nah, Mike sendiri tipe ini nggak sih, Mike? Misalnya setiap tahun nih, Mike akan berusaha, oke, tahun ini gua akan coba aim misalnya di atas 20%. Nah, begitu portfolio Mike naik di atas 20%, misalnya 25 ya, Mike ya. Nah, Mike tipenya akan jaga nggak? Oke, karena gue udah punya target 20, begitu nih portfolio dari 25% untung gue turun ke 20%, oke, gue dulu. Nah, begitu. Okay. Atau ke Mike ada itu, maksudnya untuk mengamankan target profitnya Mike itu gimana? Di 4 tahun pertama saya trading, saya nggak pernah ngelakuin hal itu. Dan itu salah satu kesalahan terbesar yang pernah saya lakuin. Contoh, saya punya uang 10 juta, saya udah profit nih 20% jadi 12 juta. Kita pasti FOMO dong, pengen ngebeli lagi. Ini kayak gini, 20% aja saya bisa dapat, kenapa saya nggak bisa dapat 30% gitu. Terus kalau 12 juta ini saya compounding dengan jadi modal kan harusnya bisa dapat lebih gede. Let's say nggak perlu 30%, dia 20% lagi gitu. Apa yang terjadi? Minus. Dan itu udah berulang seperti lingkaran setan selama 4 tahun. Selama 4 tahun. Sampai saya berfokus sama, saya menemukan, waktu itu yang saya pelajarin itu Monte Carlo, bro. Jadi, itu mungkin kalau zaman Stockbit kalian kenal yang namanya Mama IHSG, kalau kalian ingat ya. Nah, Mama IHSG itu yang mencetuskan Monte Carlo. Kemudian saya pelajari Monte Carlo. Jadi Monte Carlo ini merupakan sistem yang dibuat di mana kita lebih berfokus pada pertumbuhan equity, track back hasil analisa, dan bagaimana melihat portofolio kita bertumbuh dan apa yang harus kita lakukan ketika portofolio kita menyentuh titik-titik krusial. Jadi sehingga begini, saya trading 10 juta, modal jadi 12 juta, naik 20%, hebat. Saya lanjut trading, nggak mungkin dong kita berhenti, ya kan? Boleh dikatakan kalau seandainya paling bagus, kenapa kita diam? Tapi kita bisa diatur, entry kita tuh kali ini porsinya jangan terlalu gede. Karena portofolio kamu pertumbuhannya udah di atas rata-rata loh. Kemudian ketika dia turun dalam, nah entar kita bisa di warning, dikasih tahu, oh kamu jangan entry terlalu gede lagi, karena ini bisa habis loh cuan kamu. Jadi meskipun besoknya kita ngelihat buka ada potensi 10%, atau ngelihat Putin teriak bilang buka murah, atau ngelihat Instagram story saya, atau ngelihat postingan siapapun itu, tapi portofolio kalian dari cuan 5% sisa 2%, kalian bakal diem.
dan tetap cuan 2% dibanding dengan maksa trading, ngelihat plan ini beli, ngelihat plan itu beli, dibisikin ini beli, punya stop pick ini beli, ngelihat berita itu beli. Nah, ujung-ujung portofolio kalian nggak akan bertumbuh. Jauh lebih penting kalian care about your portofolio dibanding dengan apa yang ada di market. Market nggak peduli sama portofolio kamu. Portofolio kamu peduli nggak sama market? Itu kan pertanyaan seperti itu. Jadi, at some point di tahun kelima, itu saya mulai berubah di mana saya fokus withdraw. Di situ baru saya merasakan bahwa this is very very market is very beautiful. Di situ saya ngerasain seperti itu. I see, I see. Nah, balik juga lagi Mike. Kadang-kadang meskipun proses udah bener ya Mike, tapi ya kalau marketnya lagi nggak enak gitu ya, ya akan terjadi kondisi di mana proses udah bener pun masih cut loss, besok cut loss, besok cut loss, cut loss, cut loss terus gitu kan. Nah, Mike itu tipe ini nggak sih Mike yang bisa dibilang oke, kalau udah 1 bulan ini trading gue jelek banget gitu ya, ya it's time to take some break gitu ya. Maksudnya dari market gue istirahat dulu gitu. Karena kalau kayak saya biasa kenal sama beberapa orang yang biasa tipe mainnya kayak Darvas gitu ya. Darvas Box yang breakout trader apa kayak gitu. Dia bilang kalau sampai 1 bulan portfolio gue tuh nggak berkembang gitu. Maksudnya strategi gue cut loss terus, ya berarti gue tarik kesimpulan marketnya tuh yang nggak enak gitu. Ya kalau market nggak enak ngapain gue trading kayak gitu. Nah tipe mereka ada yang seperti itu ya kalau yang saya kenal gitu. Nah kalau Mike ini ngeliat, aduh ini kayaknya udah 2-3 minggu gue main kalah melulu, berarti marketnya nggak enak nih. Ya udah daripada gue maksain diri, mendingan udah gue take some break dulu gitu. Kalau itu terjadi ke saya bakal berkaca bro. Orang lain cuan nggak gitu, orang lain profit nggak, market kondisinya gimana. Kalau seandainya memang market kondisi jelek dan saya loss terus, maka itu make sense. Satu. Yang kedua, tapi kalau seandainya market baik-baik aja saya loss terus, berarti ada yang nggak beres nih sama pemilihan apakah saham saya atau areal entry saya. Nah, disitulah ketika saya mulai menganalisa terus, instead dari ngelihat besok beli sama apa lagi, saya ngelihat kenapa saya bisa loss, kenapa saya jual di sini kemudian besoknya terbang. Ketika itu dilakukan berulang-ulang, sorry sih, tapi saya bisa mengatakan bahwa saya selalu perform di atas market dengan cara ini, yaitu menyesuaikan strategi saya dengan apa yang terjadi di market, bukan dengan kayak memaksa untuk harus trading gitu, bukan dengan seperti itu. Kalau contohnya saya salah, saya coba salah. Contohnya porto saya pernah minus sampai 19% loh bro. Kemudian di market Oktober itu saya minus kurang lebih 16%. Bayangkan dari total porto. Shock saya. Ternyata saya lihat ternyata banyak juga yang kena. Karena waktu itu saham teknologi semua lagi hancur. Dan saya kebetulan entry agak besar di saham teknologi yang waktu itu liquid. Terus tiba-tiba nggak liquid, saya nggak bisa keluar. Nah di situ saya minus 17%. Nah kemudian saya coba perhatiin. Indeks memang enggak minus 17%. Tapi untuk holder dari saham teknologi itu jauh lebih parah daripada saya. Nah, kemudian saya ulang analisa, saya entry lah ke saham-saham BBTN, BBNI, dan itu saya dapat profit balik di situ. Kemudian ada BBYB, saya ingat di situ. Saya tetap entry di BBYB karena saat itu saya yakin November itu udah saatnya pulih. Nah, ketika saya memflashback apa yang terjadi dibanding dengan menyesalinya, maka itu menjadi pelajaran yang amat-amat berharga dibanding dengan kalian ikut training, kalian ikut kursus, kalian baca buku sana-sini, tapi pengalaman yang kita dapat itu karena itu menunjukkan jati dirimu. Kamu baca buku Darvas 10 kali, bisa nggak kamu jadi Darvas? Kamu baca buku Minter Vini 100 kali, bisa nggak kamu jadi Minter Vini? Nggak bisa, kamu harus menjadi your best version. Kamu ngikutin saya, mau jadi MY juga nggak akan bisa. Maka dari itu, kalian bisa mendengar nasihat orang lain, kalian bisa mendengar teori orang lain. Tapi ketika kalian terjun langsung, kamu akan menjadi seorang trader yang harus menemukan your best version. Dan itu PR kalian semua. Bukan PR saya, bukan PR Mark Minervini, bukan PR yang lain gitu. Tapi kalau kita tarik kesimpulannya, hampir semua trader yang, contohnya yang menjadi idola saya, satu, dia selalu track back hasil analisa dia. Kedua, dia selalu mementingkan yang namanya drawdown. Yang ketiga, Jesse Livermore sendiri bilang, dia rutin withdraw untuk ngambil uangnya, simpan di bank. Jangan paksa trading terus kalau seandainya udah loss terus gitu. Simpan duitnya di bank. Ketika kamu menyimpan atau memindahkan duit ke bank atau taking profit, di situ kamu akan merasakan sesuatu yang berbeda. Dan to be honest, itu memang benar. Ya, Karena setuju, ini sorry,
Saya mohon maaf nih ya, banyak tuh saya perhatiin trader tuh yang join ke saham cuma untuk pamer ke temannya, bro. Wah, ini Hmm. gue cuan nih. Wah, ini gua investor loh. Lu udah punya akun saham belum? Gue main saham loh. Mereka bilangnya gitu lagi. Gue investasi loh. Terus hobinya tuh kayak ngelihat pamerin hasil cuan dia, pamerin hasil analisanya. Nah, itu salah. Motivasi kalian salah. Tapi ketika kalian udah bisa rutin withdraw, kalian akan menemukan suatu perbedaan. Coba deh. Fokus ke withdraw. Tapi bukan withdraw kalau udah rugi ya. Withdraw kalau profit. Withdraw profitnya. Coba dinikmatin. Nah, di situ kalian akan ngerti bahwa ini tuh bisnis, bukan untuk sok-sokan Ya, sama temen gitu, bukan untuk gaya-gayaan sama temen gitu. ya. Benar ya. Kalau withdraw kalau pas rugi ternyata menyerah ya, Mike. Kalau withdraw pas rugi. Ya. Setuju banget, Mike. Mungkin kita tadi kan Mike sempat bahas ya, kesalahan trader itu juga salah satunya itu kan mungkin agak sok-sok ya Hmm. mengantisipasi nih Mike gitu. Oh, besok bakal naik nih, jadi gue FOMO nih atau kayak gimana gitu kan. Nah, tapi at the same time gitu kan, kayak Mike juga kan, Mike itu kan terkenal dengan buy before breakout gitu kan, makanya bisa dibilang seperti itu. Nah, buy before breakout, kalau ada mungkin teman-teman yang baru melakukan paham itu kan, ya kan sama dong. Berarti buy before breakout, berarti kan gue seperti mencoba menebak si breakoutnya itu kan. Nah, perbedaan mendasarnya itu sebenarnya di mana, Mike? Buy before breakout sama, ini kayak besok breakout nih ya, gue masuk dulu gitu. Jadi buy before breakout yang saya lakuin itu dengan track back pergerakan sebelumnya bahwa sudah ada tanda akumulasi, satu. Yang kedua, areal akumulasi ini angkanya kita entry nggak jauh dari mereka. Yang ketiga, biasanya kalian bakal perhatiin kalau seandainya dia udah rame, bakal deh keluar berita-berita segala macam. Nah, sebelum keluar itu kalian udah bisa entry duluan. Memang terlihat seperti menebak, tapi it's not about feeling. Kita nggak pakai feeling. Mungkin kelihatan, wah ini kelihatannya bagus. Nah, contoh salah satu saham yang kita buy before breakout itu Same, bro. Jadi Same, Hmm. we are entry dari 380 sampai 350. Saat ini udah di 400-an breakout. Besok mungkin kalau seandainya breakout lebih ramai lagi. Nah, kita bisa entry sampai 3,5. Lowest daripada Same itu 3,5. Itu alasannya kenapa? Coba kalian track back ke belakang. Tadi di Ternak Uang saya ada jelasin bahwa ada periode akumulasi yang terlihat di situ, dan di dalam time frame kecil sudah ada breakout kecil di situ, dan itu jelas sekali dua indikator itu mengindikasikan bahwa saham Same akan segera reversal. Kalau kalian ikut live saya di sekitar, kalau nggak salah kemarin sebelum live Ya. sama bro, aku live sendiri. Aku sendiri ada bilang Ya. ini Same kayaknya menarik. Atau 2 hari lalu aku lupa. Ya tapi intinya saat itu tuh posisinya di bawah 400-an, ini udah di atas 400. Kalian boleh cek juga top buyer risk, ini bukan retail. Hmm. Oke, oke. Jadi perbedaan mendasarnya itu adalah di sini ya berarti ya. Lebih ke kalau yang di buy before breakout itu Mike udah spot. Ini tuh sebenarnya ada accumulation, gitu Ya. kan? Hmm. Ini ada accumulation gitu kan? Terus dari pattern yang malah kan, wah ini kayaknya mau breakout, fundamental juga supporting ya Mike ya, gitu ya. Sebenarnya ini Hmm. fundamental bagus, movement aja ya, movement aja berarti ya Mike ya. Begitu vol muncul, ya udah gitu ya, Mike akan langsung entry gitu kan, bukan cuma sekedar Sebenarnya candlestick, modal candlestick doang gitu ya mereka ibaratnya gitu. Ini mau break ya, beli kayak gitu. sebenarnya kalau dibilang fundamental juga ada beberapa hal unik tuh kayak structure market yang teman-teman kayak terkadang ini tuh nggak ada di buku teori. Contoh, kenapa Same jadi watchlist saya? Pertama saya lihat MTEK-nya kenceng karena dia masuk FTSE atau MSCI ya saya lupa. Itu Sih MTEK, ya. FTSE. Kemudian Bukalapak-nya naik gitu. Hmm. Mendekati periode lockingnya dibuka lagi. MTEK naik, Bukalapak naik. Lalu SCMA-nya juga naik, volumenya juga gede. Nah, lalu Ya. saya coba overlook dan sampai ternyata ada akumulasi juga. Nah, kita tahu ini 4 grupnya siapa. Nah, ini Ya. fundamental nggak? Jawabannya dibilang fundamental enggak, tapi dibilang technical juga enggak. Nah, ini kayak hal-hal yang nggak bisa diceritain lah. Itu market structure berarti kan bisa dibilang Market salah satu structure, yang. ya. Jadi itu boleh dibilang grup-grupnya MTEK, ya memang lagi naik daun semua, ada flow semua. Apakah ini fundamental? Bukan. Apakah ini technical? Bukan juga. Ini structure market. Hmm. Ya, ya. Benar ya. Teman-teman banyak banget ya yang bisa kita pelajarin dari Komik ini. Jadi maksudnya ilmunya tuh eh, nggak satu gitu ya Mike ya, cuma di satu aja karena kan kita harus kayak air ya Mike ya, di itu ya, kita mengalir lah ya Mike ya, Hmm. ikutin market tuh alirannya tuh Hmm. apa. Akan ada market tuh kan kayak musim ya Mike ya,
Kalau musim kita pelajari ada 4 ya, ada kayak winter, summer, spring gitu kan, autumn gitu kan. Nah sama market juga begitu ya teman-teman ya. Ada kalanya market ya mungkin akan seperti 2 bulan terakhir gitu ya, apa ya apa gak mudah lah gitu ya. Tapi market ada juga yang mudah ya, makanya contoh misalnya Hmm, ya lah ya mungkin mudah itu relatif untuk semua orang. Tapi maksudnya lebih lebih gampang diprediksi. Contoh kayak ini mereka post COVID waktu itu yang Maret 2020 hmm, selesai. Nah April 2020 sampai Desember 2020 adalah bisa dibilang salah satu periode yang rumit. harus pribadi apa bisa cuan gitu. Nah, itu musim yang paling enak tuh teman-teman gitu kan. Nah, tapi biasa market tuh kan berganti ya apa musimnya. Nah, teman-teman harus bisa menyesuaikan gaya tradingnya. Kalau dulu ya mereka pas zaman Maret 2020 sampai Desember 2020 ya, zaman nikel-nikelan gitu kan, zaman apa bank-bank syariah gitu ya mereka, zaman-zaman farmasi, wah itu enak tuh main buy before breakout apa segala macam kayak beri Bener. satu Hmm, enak tuh main teknologi breakout kan, tapi ya, musim berubah ya teman-teman. Jadi hmm, ya itulah kenapa kita sebagai trader tuh harus punya banyak teman ya Mike ya, karena teman kita ada yang jago mungkin fan follower, ada yang hmm. jago trading ya. Scalping Pada gitu. Hmm, saat musimnya itu lagi berganti, ya kita harus cari dia gitu kan. Kalau lagi musim panas cari tukang es krim ya nggak Mike ya. Kalau lagi musim dingin hmm. cari tuh apa wedang ronde atau apa kayak gitu kan. Nah jadi semakin teman-teman perluas apa kalau yang lagi heboh berapa nih soal circle ya, circle teman-teman gitu ya, itu penting teman-teman. Jadi belajar teori itu sebenarnya sesuatu hal yang penting, mengalami sendiri itu penting, tapi bisa gain knowledge dari community, eh, itu juga bisa dibilang sesuatu hal yang bisa bikin teman-teman tuh jadi sempurna begitu. Nah, Hmm. mungkin menurut Mike, ini cuma nanya aja Mike, 2020 COVID, 2021 tech, 2022 sekarang kayak gini, menurut Mike lebih challenging mana Mike market selama 3 tahun terakhir ini? Kalau 2022 sih masih too early ya, tapi paling challenge itu sebenarnya tahun 2021. Meskipun kita Hmm, bicara tech-nya rebound, tapi volatilitasnya tuh gila banget. Contohnya saham teknologi aja bisa koreksi lebih dari 30%. Nah, itu siapa yang bisa nahan kalau lebih dari 30% dan posisi udah full? Itu udah pasti boleh saya katakan mungkin 70% cut loss. Maybe ya kalau seandainya porsinya udah kepenuhan. Jadi, in my opinion, paling challenging tahun 2021. Tahun 2022 better, tapi nggak lebih baik dari tahun 2020 gitu. Jadi hmm, yang kemarin tahun lalu bersusah payah, maybe harusnya tahun ini jauh lebih enak gitu. Tapi ada tuh yang menurut saya mesti pensiun. Kenapa? 2020 dia rugi, 2021 dia rugi, 2022 dia juga rugi. Itu aneh berarti. Ada yang nggak bener gitu. Antara pensiun atau harus belajar lebih banyak lagi gitu. 2020 dia rugi, 2021 dia rugi, 2022 dia juga rugi. Itu aneh kalau menurut saya. iya 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 benar 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 benar. Oke oke oke. Nah Mike apa ini kan bisa dibilang kita sudah mendekati akhir kuartal 1 ya Mike ya, minggu depan kita ini Satu, udah tanggal 31 Maret gitu. satu. Nah em, kalau Mike boleh merating nih ya apa kan trading Mike dari skala 1 sampai 10 selama kuartal 1 2022 ini berapa nilainya Mike? Dan menurut Mike apa sih pelajaran yang Mike paling dapat? Maksudnya skill yang Mike gain selama kuartal 1 2020 ini, sama mana yang menurut Mike, aduh kena lagi gue di sini lagi nih, sesuatu yang belum bisa maksimal gitu, gue improve gitu. Oke, I will answer in maybe di angka 7. Kenapa? Karena di Februari saya lumayan dalam di Februari. Acaknya Februari itu saya kena. Saya lumayan kena di komoditas meskipun saya udah warn sendiri. Ini ada arah-arah longsor komoditas waktu nikel naik 100% itu. Tapi saya sendiri kena di beberapa saham komoditas itu satu. Nah, yang kedua, yang paling kenceng itu sebenarnya saya justru dapat di saham-saham cyclical movement. Yang kedua, second linernya. Dan yang paling saya pelajarin adalah saya makin menyempurnakan formasi serang. Jadi, to be honest ya, titik entry seorang scalper itu kan benar-benar agresif. Sementara titik entry seorang swing itu benar-benar harus nunggu banyak konfirmasi. Tadi tuh ada satu yang cerita sama Hendy, bro. Dia menurut aku salah di sini. Dia average up SMRA. Nah, gimana ceritanya average up SMRA? Resisten di 820.
Bukan 800 loh, 820. Dia entry di 810, habis itu dibawa turun ke 790. Habis itu dia katanya, kenapa setiap buy on breakout jadi begini? Pertama itu saham properti. Kedua, kamu nggak perhatiin resistnya di 820. Jadi seorang swing entry SMRA itu harusnya ketika dia nyentuh 900, kemudian mulai koreksi. Nah itu baru entry. Sementara seorang swing, seorang scalper gimana? Bisa aja dia entry tadi di 780 gitu. Dan itu bakal terlihat di formasi serang atau di bid dan over gitu. Nah, saya masih menyempurnakan formasi serang di mana saya bisa entry dengan porsi besar, titik entry seorang scalper, tapi bisa di bawah swing. Jadi ada yang suka ngetek tuh kadang lucu tuh. Scalping rasa swing gitu. Jadi orang biasa scalping 1-2% udah exit. Ini dia bisa sampai 5%, 10%, ya itu kan very good kalau saya kan bisa combine itu. Dan itu yang masih saya pelajarin lah dan sempurnain sampai sekarang gitu. Ya penting ya Mike ya untuk mulai jadi sama. Balik lagi ya Mike ya, kalau kita lihat kebanyakan juga kesalahan tuh di drawdown ya Mike ya. Karena gini, percuma teman-teman itu jago nih nebak harga saham itu kapan naik, jago analisa, belinya bener, dan segala macam. Jadi contoh misalnya teman-teman pinter nih cari saham bisa naik 100%. Tapi abis itu teman-teman kena lagi rugi 50% ya Mike ya. Sama aja. Dari uang 100 juta ke 200 juta turun 50%, Mike, balik lagi 100 juta kan. Nah, itu dia. Makanya apa penting ya Mike ya untuk menjaga drawdown ya di dalam portfolio apa supaya jangan sampai cuan kita tuh kemakan gitu. Karena balik lagi ya Mike ya, cari cuan itu kadang-kadang susah. Tapi kalau diambil cuan itu cepet banget ya Mike ya. Carinya 6 bulan, 1 bulan aja bisa hilang gitu kan dalam waktu itu tiba-tiba. Padahal kalau kita lihat ya, kayaknya pas gue beli nih saham dari 1.000 ke 2.000 deh. Untung ya kan. Tapi kok 2.000 turun ke 1.600 aja, profit gue udah hilang nih. Padahal gue beli 1.000 loh. Ini sekarang 2.000 turun ke 1.000, tapi kok profit gue hilang ya gitu ya. Nah ya balik lagi, position sizing yang Mike bilang itu sangat penting ya Mike ya. Gitu. Oke. Mike, berarti tadi kan Mike bilang skornya 7 ya Mike ya. Skornya itu 7. Nah, kalau saya nggak salah ingat, ya kan, Mike itu pernah bilang, bisa dibilang kuartal 1 2022 ini Mike ini tuh paling besar menang di ini lah Mike ya, di salah satu perusahaan multifinance ya Mike ya, di situ ya. Nah, yes. Itu adalah kunci Mike, portfolio Mike itu bertumbuh lah ya di kuartal 1 2022 ini. Nah, waktu itu pas entry Mike, sekarang udah exit belum Mike? Udah exit ya Mike ya? Udah exit sebagian. Oke, udah exit sebagian ya kan. Nah, pada saat entry Mike, itu Mike benar-benar pure lihat grafik, atau mungkin Mike ada dengar juga saham info, saham fundamental. Itu kalau difaktorin itu berapa persen Mike? Misalnya 70% teknikal, 20% gue tahu fundamental, 10% itu gue ada dengar info lah atau apa. Jadi biar teman-teman bisa lihat Mike itu when wants to make a trading decision tuh gimana sih cara weightingnya itu gitu loh. Oke, ini very menarik pertanyaannya. Jadi saat itu kan sahamnya Bevin, ya. We know that dia akan melakukan tender offer. Cuman harganya di berapa kita nggak tahu, ya. Harganya di berapa kita nggak tahu. Tapi tender offernya itu kan voluntary. Itu infonya ada. Dan voluntary tender offer kan itu biasanya pakai harga rata-rata di 30 hari ke belakang ya. Nah, atau 10 hari. Yes. Menurut hitungan, iya betul. Menurut hitungan saya itu mestinya di 1.000. Nah, tapi itu saat itu ada kejadian di mana market Europe itu benar-benar dalam banget. Benar-benar dalam banget. Itu market Europe dalam. Ketika saya melihat market Europe dalam, itu terjadi karena, saya lupa karena apa, tapi intinya market Europe dalam itu bukan something yang fundamental gitu. Bukan something yang benar-benar you should to worry. Saya gambarin ke teman saya, besok kita gebuk Bevin sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena bakal ada aksi seller yang panik di situ. Saya yakin pagi-pagi ada aksi seller yang panik. Itu Bevin turun di 1.205, saya ingat banget, 1.205. Saya entry sampai 1.200 dan to be honest, saya pakai dana saya all in. 80% kebetulan saya punya cash, saya entry di situ di 1.205, saya jual habis di 1.400. Itu saya dapat kenaikan hampir pokoknya 20-an% lah portofolio saya di awal Januari.
Tapi kemakan di Februari. Itu sisa 16% di awal di Februari. Kemudian di Maret ya membaik, sekarang udah membaik tapi belum sampai 20%. Nah, itu yang perlu kalian kendalikan. Dimana kalau kita udah menang besar, biasanya kalian jangan lipatkan uangnya. Justru porsinya harus dikurangi setengah. Biar kalau seandainya kalian lagi loss, itu nggak ngurangin profit yang pertama. Itu sih nyesek banget loh. Saya pernah 8 bulan profit, dimakan dalam waktu 1 bulan. Itu sakit nih, bukan main. 8 bulan kita udah jaga tuh. Tapi karena kita overconfident, 1 bulan dimakan. 8 bulan kita ngapain? Percuma gitu loh. Itu Ya, ngerasa ya. kayak itu kayak wow, 8 bulan ini gue ngapain dimakan dalam waktu 1 bulan. Nah, tapi kalau kita belajar, nah ke depan kita bakal kayak 8 bulan ini kita profit, dimakan di 1 bulan tapi masih adalah profitnya gitu. Dibanding dengan orang lain, biasanya kita bakal lebih unggul, itu yang lebih penting. Jadi untuk saat itu ya, boleh dikatakan 70% saya pakai technical, 30% pakai fundamental. Karena berita tender offer, satu. Yang kedua, dia bakal masuk ke ekosistem Goto. Yang ketiga, technicalnya benar-benar pas banget di 1200, itu a very very strong demand. Dan kebetulan saya juga pakai makro. Saat itu memang Europe lagi hancur banget. Saya harus beli apa kalau seandainya Europe bagus? Saya harus cari perusahaan yang memang punya corporate action dong. Saya harus cari perusahaan yang memang dia nggak pengaruh sama unsur makro dong. Salah satunya Bevin. Jadi waktu itu ada sekitar 3-4 pilihan, akhirnya saya putusin Bevin. Benar-benar all in, benar-benar all in. Dan to be honest, sampai ngelewat-lewat margin. Oke, oke. Ya, ya. Ya. Ini kalau kita lihat dari tadi kan di komen juga pada bilang ya, bener banget yang komen bilang itu ya, kayak udah kerja keras 8 bulan, dimakan dalam 1 bulan itu nggak enak ya teman-teman. Ini bukan masalah profit aja yang diambil. 8 bulan terakhir ini kan kita sudah Mental kita yang diambil. mencurahkan analisa kita, mungkin setiap malam kurang tidur ya kan, nontonin itu Dow Jones, ngeliatin market, ngeliatin mungkin puluhan grafik teknikal dan segala macam. Maksudnya 8 bulan ini gue bukan cuma yang ibaratnya tidur ya makanya bulan ke-1 tidur, tiba-tiba kebangun bulan 8, oh gue cuan, bulan ke-9 tiba-tiba hilang. Tapi 8 bulan itu kan proses semua Mike ya, semuanya udah gue keluarin, tiba-tiba hilang dalam 1 bulan. Malah ada yang bisa lebih parah lagi Mike. Biasa tekanan mental itu juga ada gini Mike. Jadi bulan pertama sampai bulan ketiga untung 25%. Bulan keempat hilang nih, tinggal 0. Nah, bulan kelima balik lagi 25%. Atau bulan ke-6 gitu kan. Bulan ke-7-8 balik lagi 0% gitu kan. Nah, jadi apa? Itu akan kena mentalnya 2 kali, Mike. Ibaratnya kenapa? Akan merasa, aduh, gua kok bener-bener bisa sampai begitu ya gitu ya. Itulah kenapa saya sih selalu suka dengan apa yang Mark Minervini bilang ya, Mike ya. Itu juga bisa bang panutan kita berdua gitu ya, bahwa jangan sampai portfolio itu kalau sudah untung itu tuh berbalik jadi loss, karena damage-nya bukan di soal monetary lagi, bukan di soal uang lagi, tapi itu di soal mental. Dan kalau sampai waktu udah kena psikologi, nggak bisa berpikir dengan jernih lagi, nah itu yang akan impact the next trades gitu kan. Jadinya, aduh, gue dari 20% tinggal 0. Berarti gue kalau mau balik 20% lagi, gue harus all in di satu saham yang bisa naik 20% kan. Nah, ketika melakukan hal yang seperti itu, pas nggak 20% untungnya malah ke bawah lagi, nah itu akan jadi rugi, pasti mana? Ya, setan ya bisa dibilang gitu ya, karena ya udah begitu-gitu aja terus gitu. Setuju banget sama gitu. Bayangkan ya kalau seandainya ada OLT yang bisa ngebantu kita begini. Contohnya kita udah gain 10%. Nah, lalu apapun hasil trading kita ke depan, kita bakal di warning ketika menyentuh 5%. Jadi cuan lu udah sisa setengah nih, lu yakin masih mau lanjut gitu, kita bakal dikasih warning. Drawdown-nya itu kita bisa atur, dan itu bakal very helpful for you gitu. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya kena mental dari cuan jadi rugi gitu. Kita bakal di warning, ini kalau lu nambah, kalau seandainya minus, ini bisa minus 5%, cuan lu bisa hilang gitu. Jadi kita bakal di reminder. Nah, I think itu peran teknologi mestinya bisa ngebantu mental kita. Jangan malahan teknologi membuat kita kena mental. Nah, justru teknologi harus bisa ngebuat mental kita kejaga, dan we will provide that gitu. I hopefully gitu. Ada ya di tempat apa tuh namanya? Tempat kalau ada mesin kayak gini, Mike, dijamin semua pulang menang, Mike. Kalau ada kayak begini, diingetin, udah menang loh, jangan lanjut lagi. Iya, itu FOMO-nya ditahan pakai teknologi, pakai AI. I believe we can do that gitu. Dan itu ya tunggu aja lah. Ya, tunggu aja ya teman-teman. Dari tadi pada nanya apa nih, tunggu aja ya teman-teman ya.
itu sedang kita kerjakan semuanya. Saya, Ko Michael, kita semua akan kerjakan itu. Dan karena kita ngelihat bahwa ya ini udah waktunya ya Mike ya, kita harus bisa dibilang merevolusioner lah ya, merevolusi gitu cara berpikir investor itu supaya bagaimana sih caranya lebih disiplin. Oke. Teman-teman, ini udah mau jam 9:30 ya. Saya thanks nih untuk Ko Michael yang sudah 4 hari loh, teman-teman, berturut-turut nemenin kita, ya kan? Ini mungkin penampilan Ko Mike yang paling panjang nih, dengan satu tempat gitu ya, Mike ya. Aduh, 4 kali berturut-turut gitu. Oke, thank you Mike. Sekali lagi, Mike, very insightful, ya kan? Teman-teman di sini banyak belajar nih kalau kita baca dari komen-komen. Buat teman-teman yang pengen belajar sama Ko Michael dan join ke Trimega, bisa langsung ke Instagram Ko Mike, ya kan? Di situ udah ada cara petunjuk-petunjuknya untuk bisa join ke grupnya Ko Mike ya. Ingat, Ko Mike itu kalau di grup tidak hanya bisa dibilang memberikan stock pick ya, Mike ya. Kita memberikan Mike itu lebih prosesnya. Semuanya itu Mike lebih mengajarkan caranya ketimbang memberikan langsung nih loh menunya apa, Jadi diharapkan teman-teman nanti bisa juga Oke. Thank you semuanya. Thank you Mike. Ya, gimana Mike? Oh, sampai kemarin tuh cara-cara kita analisa kita di copy sama grup ya. Ketahuan lagi. Iya. Ketahuan. tapi sebenarnya to be honest ya, saya juga Ya. seneng kalau seandainya view kita, apa yang kita ajarkan itu bisa ngebuat orang berkembang. Cuman ya at least pakai your own analisa lah, jangan sampai dikopas plek-plek gitu loh. Iya. Betul. Oke Mike, have a good rest Mike.